Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nailu, kelas 4B, NIM 131414038, jurusan Manajemen Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Langsung saja pada inti materi. Yang pertama, pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah proses pengelolaan dan pengaturan data serta informasi mengenai karyawan atau pegawai suatu organisasi. Administrasi kepegawaian mencakup berbagai kegiatan seperti penerimaan, pengembangan, evaluasi, pengaturan gaji dan tunjangan, serta pengaturan kedisiplinan karyawan. Tujuan dari administrasi kepegawaian adalah untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya manusia organisasi. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perbudakan dan perekrutan sumber daya karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pemantauan kinerja, serta biaya asuransi dan tunjangan karyawan. Dalam administrasi kepegawaian terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh karyawan. Hal ini termasuk aturan mengenai absensi, jam kerja, kedisiplinan, kode etik, dan perlindungan hak karyawan. Selanjutnya, kepegawaian untuk pembangunan. Kepegawaian memainkan peran penting dalam pembangunan karena kinerja pegawai pemerintah mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama berlaku dalam sektor publik, di mana pegawai pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas untuk masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memerintahkan kebijakan kepegawaian yang baik dalam upaya pembangunan. Hal ini dapat mencakup rekrutmen dan seleksi kepegawaian yang ketat dan tujuan pengembangan dan pelatihan pegawai secara berkelanjutan, penilaian kinerja yang adil dan transparan, insentif dan penghargaan untuk kinerja yang baik, serta pemecatan waktu yang tepat untuk kinerja yang buruk atau tindakan korupsi. Dalam hal ini, peran manajemen kepegawaian sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia pemerintahan dengan baik dan mengoptimalkan kontribusi mereka untuk pembangunan. Manajemen kepegawaian yang baik dapat membantu pemerintahan mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memperkuat kapasitas institusi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, proses penerimaan tenaga kerja. Proses penerimaan tenaga kerja atau rekrutmen adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari, menarik, dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong dalam organisasi. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dari proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, pengumuman lowongan kerja. Ketiga, seleksi berkas. Keempat, tes seleksi verifikasi referensi. Yang kelima, penawaran kerja. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Salah satu hal atau alasan tertentu untuk mendasari pengakhiran hubungan kerja adalah ketika pekerjaan memasuki usia pensiun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan beberapa batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Biasanya penentuan usia pensiun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang ada di masing-masing perusahaan. Namun demikian, Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang menyebut usia pensiun dapat dijadikan acuan. Menurut PP 45 2015, usia pensiun yakni pada usia 56 tahun. Batasan itu akan menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019
dan terus bertambah 1 tahun setiap rentang 3 tahun hingga mencapai batas 65 tahun. Pasal 15 artinya per 1 Januari 2022 usia pensiun menurut PP 45 2015 adalah usia 58 tahun. Baik, hanya itulah presentasi yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.